Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran Quran Hadis. Dan kali ini kita akan membahas isi kandungan surat Al-Fatihah untuk kelas 7. Oke, kita langsung saja ke materi surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, Quran surat Al-Fatihah ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terjemahannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ummul Quran atau induk Al-Quran merupakan salah satu nama dari surat Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena isi kandungan ke-7 ayat Al-Fatihah merupakan intisari dari Al-Quran. Dalam surat Al-Fatihah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan basmalah, sebagaimana sabda Nabi, kullu kalamin au amrin zibalin la yuftahu bizikrillahi fahuwa abtar au qala aqta'. Tiap ucapan atau perkara yang mempunyai nilai yang tidak dibuka dengan menyebut Allah, maka ia akan sia-sia atau terputus dari keberkahan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, untuk mengajarkan kepada kita semua tentang ayat pertama dari Al-Fatihah ini, tentang adab dan bagaimana seharusnya kita memulai sesuatu yang bernilai, baik ucapan maupun perbuatan. Lafaz Allah bagi orang Arab meskipun kafir adalah nama yang sangat dikenal, sehingga tidak ada satupun orang Arab yang tidak mengenal nama Allah. Sedangkan lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua kata yang berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu rahima, mengasihi, menyayangi. Tetapi dua lafaz tersebut sengaja digunakan dengan bentuk yang berbeda karena Allah ingin menjelaskan makna yang berbeda. Ar-Rahman adalah sifat Allah, yaitu Maha Pengasih, yang kasihnya diberikan kepada seluruh makhluknya tanpa melihat mukmin ataupun kafir. Karena itu semua makhluknya di dunia bisa hidup, mendapatkan rezekinya meskipun membangkang kepada Allah. Itulah mengapa para mufasir menjelaskan sifat Ar-Rahman ini adalah sifat kasih sayang Allah di dunia. Ini berbeda dengan Ar-Rahim. Karena itulah di akhirat Allah akan menyiksa orang kafir dan tukang maksiat. Sebaliknya Allah akan memberikan pahala, surga dan nikmatnya kepada orang-orang beriman yang mereka taat kepada Allah. Itulah mengapa para mufasir menjelaskan bahwa sifat Ar-Rahim ini merupakan sifat kasih sayang Allah di akhirat, di mana kasih sayangnya hanya diberikan kepada orang-orang beriman dan mereka yang taat dalam bentuk surga dan nikmatnya. Rabbul Alamin adalah zat yang maha mengurus alam semesta. Allah menyebut dirinya sebagai Rabbul Alamin, yang maha mengurus semuanya. Kalau bukan karena Allah yang mengurus kita, alam semesta dan kehidupan ini pasti sudah kacau, hancur dan binasa semuanya. Tetapi karena Allah, maka manusia, alam semesta dan kehidupan ini bisa tertib, bisa rapi dan teratur. Karena itu keteraturan alam semesta, manusia dan kehidupan ini membuktikan adanya Rabbul Alamin. Maliki yaumiddin adalah zat yang maha menguasai, memiliki hari pembalasan. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan bahwa karena hidup ini adalah
bahwa karena hidup ini Allah yang menciptakan dan Allah pula yang memberikan segalanya, maka Allah juga akan meminta pertanggungjawaban terhadap apapun yang telah diberikan kepada manusia di dunia ini. Karena itu, apapun yang kita lakukan di dunia, baik ucapan maupun perbuatan, semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, Quran surat Al-Fatihah mulai ayat 2-4 semuanya menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla. Lebih spesifik lagi, berisi pujian kepada Allah. Dimulai dengan alhamdu yang berarti segala puji. Dalam konteks bahasa, al pada kata alhamdu adalah al-istighraq li khassoh al-afrod. Al yang berfungsi menyedot semua ciri dan bagian. Dengan kata lain, ketika Allah menyatakan alhamdu, maka semua jenis puja-puji yang diberikan oleh manusia kepada siapapun dan kepada apapun seketika itu dicurahkan hanya kepada Allah dan tidak diberikan kepada yang lain. Karena huruf li pada lillah itu mempunyai konotasi hasr, membatasi hanya. Uniknya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, mulai Quran surat Al-Fatihah ayat 2-4, Allah menggunakan gaya bahasa goib atau orang ketiga, seolah yang dipuji bukan dirinya tetapi yang lain, padahal Allah sedang memuji dirinya. Ini merupakan adab yang luar biasa. Tetapi ketika berbicara tentang menyembah, meminta pertolongan dan berdoa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan gaya bahasa mukhatab, orang kedua. Lihatlah di Quran surat Al-Fatihah ya ayat 5-6, Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepada Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah juga mendahulukan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, ketimbang iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Juga merupakan adab yang luar biasa. Allah hendak mengajarkan berikanlah dulu hak yang lain, baru engkau meminta. Menyembah adalah kewajiban hamba kepadanya, sekaligus haknya dari hamba. Sedangkan memberikan pertolongan adalah kewajiban Allah kepada hambanya, sekaligus haknya dari Allah. Setelah memujinya dan memberikan apa yang menjadi kewajiban kepadanya, barulah kita meminta kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini juga merupakan adab dan tata cara berdoa kepada Allah. Tidak tiba-tiba langsung meminta kepadanya tanpa mengambil hatinya terlebih dahulu. Kedua, Quran surat Al-Fatihah ayat 1-7 juga bisa dibagi menjadi dua. Pertama dari ayat 1-4 berupa ilmu nalar. Ilmu tentang apa dan siapa? Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Kedua dari ayat 5-7 berupa tindakan atau aksi. Coba perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dengan demikian, melalui Quran surat Al-Fatihah ini, Allah hendak mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya ilmu, mendahulukan ilmu atau nalar sebelum bertindak. Maka kita tidak boleh mengambil tindakan tanpa didasari ilmu atau nalar. Karena itu Allah mengecam orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan predikat ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sebenarnya sudah tahu mempunyai ilmu atau nalar, tapi tidak menggunakan ilmu dan nalarnya, sehingga sengaja melakukan kesalahan dan kekufuran. Orang Yahudi dan Nasrani jelas telah mendapatkan pengetahuan tentang Nabi Muhammad dan syariatnya dalam kitab suci mereka, tetapi mereka mengingkarinya, bukan karena tidak tahu, tetapi karena pengetahuan mereka tidak mereka gunakan. Akhirnya mereka melakukan kesalahan dan kekufuran. Karena itu Allah murkai mereka. Begitu juga Allah mengecam orang-orang musyrik dengan predikat waladdallin.
dhalin, bukan pula golongan orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang musyrik, Arab jahiliyah, yang tidak mempunyai pengetahuan tentang kebenaran dan bersikukuh dengan kebodohan mereka. Karena itu mereka juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bisa disimpulkan, jika manusia mempunyai ilmu tentang Allah dan menggunakan ilmu untuk menemukan kebenaran, maka pasti akan ketemu. Dia akan menemukan siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, yaitu Islam. Tetapi jika dia tidak menggunakan ilmu, maka yang dia temukan adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin tadi, orang-orang yang dimurkai dan yang tersesat. Begitulah indahnya Quran surat Al-Fatihah, dan begitulah dahsyatnya makna surat Al-Fatihah. Bukti bahwa Al-Quran ini bukanlah susunan manusia biasa, tetapi merupakan mukjizat yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian isi kandungan Quran surat Al-Fatihah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.